Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini ya, biiznillah karena izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaid Al-Musla fi Sifatillahi wa Asma'ihi Al-Husna karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ya, masih membahas tentang subhat-subhat kaum Mu'attilah. Ya, jadi dalil-dalil yang mereka gunakan untuk ya, memojokkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Yang menurut mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sesungguhnya melakukan takwil ya, tidak memahami dalil secara zahirnya. Nah, contoh yang ke-14 Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, silakan dibuka halaman 120 ya. Halaman 120. Nah, qala al-muallif rahimahullah ya, al-misalur rabi asyar, contoh yang ke-14 yang sering dijadikan dalil ya oleh kaum Mu'attilah tadi untuk memojokkan Ahlus Sunnah adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatah ayat 10 ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia atau berbaiat kepadamu, sesungguhnya mereka berbaiat atau berjanji setia juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan Allah di atas tangan mereka. Nah ini. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Jadi ahlu ta'dil menggunakan ayat ini ya, untuk ya tadi memojokkan ahlu sunnah. Kata mereka, inna zahira lafzi hadhil ayah, sesungguhnya ya zahirnya lafaz ayat ini annal mubaya'ah waqa'at minal mu'minina lillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya baiat berjanji setia itu terjadi antara orang beriman dengan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mubasyaratan, secara langsung kata mereka. Karena ada kalimat innama yubayyi'unallah gitu. Yang kedua, kata mereka wa anna yadallahi ta'ala nafsuhu ya. Wa anna yadallahi ta'ala ya, nafsahu kanat fawqa aydihim indal mubaya'ah. Dan sesungguhnya tangan Allah sendiri kata mereka itu berada di atas tangan para sahabat yang sedang berbaiat. Itulah dia makna zahir ayat ini kata mereka. Ya. Nah, harusnya kalian ahlu sunnah wal jamaah juga begitu memahaminya. Jadi orang-orang beriman berbaiat langsung kepada Allah Ta'ala dan tangan Allah ada di atas tangan mereka. Harusnya itulah makna zahirnya. Kata siapa? Kata kaum Mu'attilah. Nah, tapi Ibnu Al-Utsaimin mengatakan tidak, kami tidak memahami seperti itu. Yang kami pahami, yang dipahami oleh para ulama ahlu sunnah, ayat di atas tadi, ya, bahwasannya orang-orang beriman itu berbaiat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, kalian berarti sudah memalingkan makna ayat dari zahirnya. Itu kan jelas juga di ayat itu ada innama yubayyi'unallah. Kalian telah memalingkan makna ayat ini, kata kaum Mu'attilah ya kepada Ahlus Sunnah. Jadi harusnya kalian itu tidak usah mencela kami, lalu menganggap kami memalingkan ayat-ayat dari zahirnya. Wong kalian juga melakukan kok. Buktinya misalnya kalian ketika memahami ayat ini. Wa antum tusarrifunal ayata an zahiriha katanya. Kalian telah memalingkan ayat ini dari zahirnya.
secara zahir ayat ini orang beriman pun berbaiat langsung kepada Allah Ta'ala. Nah, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, lalu jawabannya bagaimana? Ini jawaban dari Syekh Ibnu Al-Utsaimin ya, untuk membela ahlu sunnah. Pertama, perhatikan firman Allah Ta'ala. Ya, ada dua penggalan kalimat dalam ayat ini. Yang pertama, innalladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat atau berjanji setia kepada engkau ya Muhammad, innama yubayyi'unallah, sesungguhnya mereka juga sedang berbaiat kepada Allah. Nah, itu Bapak sekalian. Jadi itu kalimat pertama. Nah, para ulama salaf ya, min ahli sunnah wal jamaah mengambil makna ayat ini secara zahir dan secara hakikatnya. Yaitu sangat jelas ya, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka itu berbaiat kepada Nabi ya, langsung berbaiat kepada Nabi sebagaimana diterangkan nanti dalam ayat yang lain juga ada, yaitu dalam surah Al-Fatah ayat 18 ya. Untuk menerangkan ayat ini, kita buka surah Al-Fatah ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Itu sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berbaiat berjanji setia kepada engkau wahai Muhammad di bawah sebuah pohon ya, yang kemudian disebut baiatur ridwan. Baiatur ridwan ya, terjadi di Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah itu ya. Sepulang dari Makkah, waktu itu ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy ya, tidak boleh untuk melakukan ibadah umroh. Akhirnya pulang lalu berbaiat, dan kala itu juga mendengar bahwa Utsman bin Affan yang diutus oleh Nabi untuk menemui tokoh-tokoh Quraisy terbunuh, katanya dibunuh. Lalu Nabi ya, mengambil baiat janji setia kepada para sahabat. Nah, lalu Allah ridho, maka kemudian baiat tersebut disebut dengan baiatur ridwan. Ada kata id yubayyi'unaka tahta syajarah. Nah, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain ya. Jadi kata innal ladzina yubayyi'unaka diterangkan dalam surah Al-Fatah tadi dengan kalimat ya, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Jadi baiat hakiki ini. Baiat betul-betul baiat dan langsung, tapi langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ada satu perkara yang tidak mungkin diingkari. Begitulah faktanya. Nah, ini yang pertama. Maka ya, wala yumkinu li ahadin an yafhama min qaulihi ta'ala, maka tidaklah boleh atau tidak mungkin bagi seseorang untuk memahami firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatah ayat 10, innama yubayyi'unallah annahum yubayyi'unallaha nafsahu, bahwasanya mereka para sahabat itu langsung berbaiat kepada Allah, langsung kepada Allah itu. Ya, tidak mungkin dipahami demikian. Dan tidak juga pantas itu diklaim sebagai makna zahir dari ayat ini, ayat 10 dari surah Al-Fatah. Nah, jadi wala an yadda'i anna zalika zahirul lafzi limunafatihi li awwalil ayah wal waqi istihalatuhu fi haqqillahi jalla jalaluhu. Karena kalau dipahami demikian, dipahami bahwa mereka juga berbaiat langsung kepada Allah Ta'ala, diklaim seperti itu, katanya makna zahirnya, berarti ini menafikan kalimat pertama, di mana mereka dijelaskan dalam ayat ini berbaiat langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tidak mungkin gitu. Dan ini mustahil jika dikaitkan dengan haknya Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah itu istawa ala arsyihi, Allahu ba'inun an khalqihi, Allah jauh ada di atas. Jadi itu pemahaman yang tidak mungkin. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, apa sebab ya kita tidak mungkin memahami bahwa para sahabat langsung berbaiat kepada Allah, sementara kata kaum Mu'attilah itulah makna zahir? Enggak begitu. Karena harus dilihat ayat lain, harus dilihat kalimat sebelumnya. Nah, lalu diterangkan ada 3 alasan ya, kenapa kita tidak bisa mengklaim bahwa makna zahir ayat ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu langsung berbaiat
dengan Allah. Kenapa kita tidak bisa memaknai makna ayat ini dengan makna seperti itu? Yang kata orang kaum Mu'attilah itu makna zahir, nggak bisa. Ada 3 alasan. Satu apa? Karena kalau kita pahami demikian, berarti kita menafikan kalimat sebelumnya, yaitu innalladzina yubayyi'unaka, itu jadi dinafikan. Kalau kita pahami mereka juga berbaiat langsung kepada Allah. Karena baiat terjadi dalam satu waktu yang sama. Di Hudaybiyah namanya baiatur ridwan di bawah sebuah pohon. Itu alasan pertama, bukan itu makna zahirnya. Yang kedua, jika dipahami demikian, itu nggak bisa. Alasan yang kedua apa? Limunafatihi lil waqi. Karena berarti itu meniadakan fakta di lapangan gitu ya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa para sahabat itu berbaiat langsung kepada Rasul. Langsung, di situ ada Nabi, di situ ada para sahabat, kam ada duhum kama qala al-mufassirun. Ya. Minhum Ibnu Katsir rahimahullah yaqul al-ashah anna adadu as-sahabah inda dzalika, yakni alaf wa arba'umi'atin, ada 1.400 orang. Itu ada banyak itu kaum muslimin. Langsung berhadap-hadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bukan Allah ada di situ, tidak. Ya. Dan mereka bersalaman dengan Nabi SAW sebagai bentuk baiat, berjanji setia akan membela Rasul untuk berperang dan tidak lari dari medan perang. Itu. Nah, ini jadi kalau dipahami mereka berbaiat langsung ya, dengan Allah, itu terbantahkan dengan alasan ini. Alasan ketiga, mustahil bagi Allah Ta'ala gitu. Ya, berbaiat langsung seperti yang mereka pahami. Ya. Karena apa? Karena ada dua alasan kenapa kita katakan mustahil mereka berbaiat langsung dengan Allah. Kan baiatnya Nabi langsung tuh disalamin gitu. Kalau dengan kaum laki-laki. Satu, kalau mereka berbaiat langsung dengan Allah ada 2 kemungkinan, dan ini dua-duanya nggak mungkin gitu. Kemungkinan pertama, mereka naik ke atas aras untuk ketemu Allah. Mungkin atau tidak? Itu tidak mungkin. La yumkin, mustahil. Atau kemungkinan yang kedua, ya sebagaimana dalam Al-Quran, lalu Syekh Utsaimin menerangkan, ada memang hamba Allah yang Allah angkat, yaitu Nabi Isa alaihis salam. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, wa rafi'uka ilayya. Wa rafi'uka ilayya. Jadi mengangkat kamu kepadaku, kata Allah Ta'ala. Itu nggak mungkin. Yang kedua, atau sebaliknya, Allah turun menyatu dengan mereka, datang ke Hudaybiyah, ke bawah sebuah pohon. Nah, ini mustahil. Ya, mustahil. Itu. Jika dipahami demikian, bukan mustahil Allah. Kalau Allah tentu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, tapi yang dimaksud mustahil di sini, Allah bergabung langsung berada di tempat yang sama dengan mereka. Itu enggak mungkin, mustahil gitu. Bagi mereka ya. Kalau Allah sih bisa saja naik turun, tapi dalam konteks ini maksud yang dikatakan mustahilnya itu Allah mendekat, berbaur bersama mereka sebagaimana Nabi berbaur dan menyalami mereka satu-satu itu. Sehingga makna zahir dalam tanda kutip menurut orang kaum Mu'attilah, maksudnya mereka langsung berbaiat kepada Allah, itu tertolak gitu dengan 3 alasan ini. Nah, maka dengan demikian ya annahu laisa zahirul ayah kama za'ama haula. Itu bukanlah zahirnya ayat sebagaimana diklaim oleh mereka ahlu ta'til, ya ahlu ta'til. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, jadi lalu apa yang dimaksud innama yubayyi'unallah itu ya? Maksudnya ya diterangkan pada kalimat berikutnya,
Innama ja'alallahu ta'ala mubaya'atar rasul mubaya'atan lahu. Jadi Allah menjadikan baiat para sahabat, ya Rasul mengambil baiat dari para sahabat, secara langsung itu sama saja mereka itu berbaiat kepada Allah, itu maksudnya. Karena apa? Rasul itu kan utusan Allah. Ketika seseorang berbaiat kepada utusan Allah, itu berarti sama saja dia berbaiat kepada Allah. Itu karena ya Rasulullah SAW membaiat para sahabat untuk berjihad di jalan Allah. Baiatnya mereka untuk berjihad di jalan Allah. Nah, maka utusan Allah yang Allah utus ya, di tengah-tengah kaum muslimin, ya, tengah-tengah manusia, lalu kemudian mereka berbaiat. Dan karena Rasul adalah utusan Allah, Rasul adalah yang menyampaikan firman-firman Allah, risalah Allah, maka saat orang-orang itu berbaiat kepada Nabi, sesungguhnya sama, ya, seakan-akan dia itu berbaiat kepada Allah. Itu maksudnya. Sama nanti kalau kita lihat dari konteks yang lain ya. Dalam surah An-Nisa ayat 80, kan Allah bilang, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia sebenarnya juga telah mentaati Allah, karena Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dipahami seperti itu zahirnya. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi bukan mereka langsung berbaiat kepada Allah, bukan. Berbaiat langsung dengan utusan Allah sebagai perantara. Tapi saat mereka berbaiat kepada Nabi, yaitu mereka itu sesungguhnya telah berbaiat kepada Allah itu. Dan itu sesuatu yang jelas. Ya. Contoh, Syekh Ibnu Utsaimin memberikan contoh begini. Contoh dalam kehidupan manusia. Jika ada seorang raja mengutus petugas gitu ya, ke suatu kampung untuk berbaiat. Misalnya ya raja, si sultan lah katakan begitu ya. Mengutus utusan ke daerah-daerah, ke desa-desa, agar warga Jogja itu, agar ya semua orang yang tinggal di wilayah Jogja berbaiat untuk ya misalnya mendukung beliau gitu ya. Lalu beliau utusan. Lalu kemudian orang-orang kampung pun berbaiat, berjanji setia untuk membela raja misalnya. Nah, maka kita katakan apakah orang kampung itu berbaiat kepada petugas atau kepada raja? Kan kepada raja. Walaupun lewat utusannya sebagai perwakilan. Itu gampang sekali. Nah, itu ya Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, bantahan untuk kaum Mu'attilah, ya ahlu ta'til. Yaitu wa fi idhafati mubaya'atihi mir Rasul sallallahu alaihi wasallam ilallah, ya ilallahi ta'ala. Penyandaran baiat mereka kepada Rasul lalu juga dianggap innama yubayi'unallah, itu ada ininya, tujuannya, yaitu untuk apa? Yaitu untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menekankan bahwa baiat ini sangat agung nilainya itu. Nah, wa hadhil mubaya'ah ya wa azmuha wa rabu sa'nil mubayyi'ina ma huwa zahirun la yahfa ala ahadin, dan sekaligus juga untuk menunjukkan tentang ketinggian ya kedudukan orang-orang yang ikut berbaiat kala itu. Ya, itulah makna zahir yang setiap orang pasti paham makna ini. Nah, maka Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain, ya. Jadi ada beberapa faedah penting dari kalimat ya innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah, itu ada beberapa faedah penting. Faedah pertama apa? Disebut ada 3 kata Syekh Ibnu Utsaimin. 1, tasyrifun Nabi, untuk memuliakan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan
Allah yang mengambil baiat dari mereka. Nah itu. Maka siapa saja yang berbaiat kepada Nabi itu dianggap sama dia berbaiat kepada Allah. Itu yang dimaksud tasyrifun Nabi. Ya, kan naib. Jadi Nabi itu ibarat wakil, ya, pengganti wakilnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini tidak diragukan lagi, ya, bahwasanya memang ini adalah kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah sekaligus sebagai utusan Allah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, taukidul mubaya'ah wa azmiha. Faidahnya ayat itu tadi, ya, yang kalimatnya berbunyi innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Faidah kedua adalah apa? Taukid al-mubaya'ah wa azmiha, untuk menekankan, ya, pentingnya baiat tersebut dan agungnya baiat tersebut. Karena ketika para sahabat berbaiat kepada Nabi, itu dianggap sama mereka berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Maka kalau orang berjanji setia kepada Allah, berarti dia harus memenuhi janjinya. Karena yang dia berbaiat kepada Nabi, sesungguhnya dia sama dengan berbaiat kepada Allah. Ini janji penting gitu, janji yang agung. Jangan sampai orang itu lalu setelah berbaiat tidak memenuhi baiatnya, tidak memenuhi janjinya. Nah, udah berbaiat, ya kami siap membela engkau ya Rasulullah. Kami siap berperang dan tidak akan lari dari medan perang ya Rasulullah. Coba, tiba-tiba pas ketemu musuh lari semua. Nah, kan itu kalau dianggap remeh. Nah, supaya tidak dianggap remeh bahwa ini adalah baiat yang agung, bahwa ketika mereka berbaiat sama saja mereka berbaiat kepada Allah Ta'ala, agar mereka jangan menganggap remeh. Ini baiat penting. Itu faedah yang kedua. Nah, yang ketiga juga sekaligus menunjukkan ketinggian kedudukan mereka, para sahabat yang berbaiat kepada Nabi. Nah, karena orang yang berjanji setia kepada Nabi dianggap juga berjanji setia kepada Allah. Dan ini menunjukkan kemuliaan mereka. Ya dulu ala rabb isya'nil mubayyi'in wa tasyrifun lahum. Sekaligus, ya, ini kemuliaan juga buat mereka. Nah, itu faidahnya, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Yaitu bagian pertama. Lalu, bagian penting yang kedua dari ayat 10 surah Al-Fatah itu adalah apa? Kalimat yadullahi fawqa aydihim. Nah, ini ya. Yang jelas ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu di antara sifat zatiyahnya Allah punya tangan. Salah satu dalilnya ini. Karena Allah bilang yadullah, tangan Allah fawqa aydihim. Nah, itu. Nah, lalu saat kita mengatakan tangan Allah di atas tangan mereka, ya, maka kita harus memahami ini secara zahir dan secara hakikatnya. Zahirnya ya Allah punya tangan, hakikatnya Allah punya tangan, gitu. Dan tangan Allah, fa inna yadallahi ta'ala fawqa aydil mubayyi'in. Tangan Allah Ta'ala memang faktanya, hakikatnya berada di atas tangan-tangan orang yang berbaiat. Bagaimana tidak? Wong Allah ada di atas arsy kan? Istawa di atas arsy. Berarti jelas sekali bahwa tangan Allah ada di atas tangan mereka. Tidak ada muskilah di sini. Clear gitu ya. Tidak ada muskilah di sini. Maka tangan Allah, ya, tidak bertentangan ketika dikatakan fawqa aydihim dengan ayat yang lain, ya. Nah, itulah makna zahir dan hakikat dari ayat ini, ya, untuk menegaskan bahwa baiat mereka kepada Nabi sesungguhnya sedang juga mereka berbaiat kepada Allah Ta'ala. Tetapi ketika dikatakan demikian, tidak harus maknanya, ya, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Tidak harus begitu maknanya. Tidak harus demikian. Nah, itu penjelasannya, ya. Jadi la yalzamu minha an takuna yadullah jalla wa ala mubasyaratan li aidihim. Itu tidak menunjukkan bahwasanya tangan Allah Ta'ala, ya, langsung berada di atas tangan mereka. Nah, itu. Nah, tidaklah kita perhatikan misalnya ketika kita berkata as-sama'u fawquna, langit ada di atas kita.
apakah kita memahami langit nempel di kepala kita? Kan tidak gitu. Kan tidak. Itu udah sangat clear ya. Nah, padahal langit jauh dari kita, tapi tetap kita katakan as-sama'u fawquna. Itu ya. Maka tangan Allah ada di atas tangan kaum muslimin, kaum mukminin yang berbaiat kepada Rasul. Ya, di satu sisi ya, Allah Ta'ala berada jauh di atas makhluknya, tinggi di atas mereka. Itu satu fakta ya, berdasarkan dalil yang ada, maka sebenarnya tidak ada kesusahan untuk memahami makna yadullah fauqa aidihim. Nah itu. Maka tidaklah mungkin dipahami ya makna kalimat yadullah fauqa aidihim itu ya bahwa secara zahir Allah Ta'ala menyandarkan tangan kepada dirinya lalu mensifati tangannya di atas tangan mereka. Nah itu. Lalu nempel gitu, diartikan nempel itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Karena Nabi sendiri ketika berbaiat kepada sahabat, ya, di atas apa salaman? Kalau dengan kaum laki-laki, waktu Nabi berbaiat itu salaman. Tapi kalau dengan kaum wanita, Nabi seperti ini. Mengangkat tangannya ini sudah cukup buat kaum wanita ya. Tapi kalau dengan sahabat laki-laki, Rasul bersalaman. Itu cara berbaiatnya. Fayumsiku bi aidihim kal musafihu lahum. Nabi pegang tangan mereka ya seperti beliau menyalami mereka. Fayaduhu ma aidihim la fauqu aidihim. Tangan Nabi memang betul nempel dengan tangan para sahabat, bukan di atas tangan mereka. Nah ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi ya kata yadullah fauqa aidihim itu tidak bisa dipahami yang ada di atas tangan mereka itu tangan Rasul katanya. Lalu ya maka Rasul itulah Allah Azza wa Jalla ya. Itu enggak seperti itu ya. Kalau Rasul baiatnya ya salaman ya, tapi hakikatnya ketika mereka bersalaman berbaiat kepada Nabi, mereka sedang berbaiat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah memang ada di atas mereka. Maka yadullah fauqa aidihim. Nas'alullah al-'afwa wal afiyah. Oke, baik Bapak-bapak dan ibu sekalian. Cukup saya kira ya. Jam 9:30? Jam 9:30 sudah. Oh kurang, ini lebih 3 menit ini ya. Ya. Bisa dipahami Bapak-bapak dan sekalian? Bisa ya. Jadi begitulah makna zahir ya dari surah Al-Fatihah ayat 10. Tidak sebagaimana dipahami oleh ahlu ta'til ya, oleh kaum mu'attilah. Nah, yang akhirnya mereka mengharuskan mentakwil kalimat tersebut. Enggak, ini makna zahirnya memang seperti itu. Baik, saya kira ini satu topik ya pelan-pelan insya Allah rampung juga ya. Ini tinggal satu lagi ya, satu pembahasan contoh nanti ikhtitam ya, penutup nanti bagian akhir. Masih membantah tentang syubhat ya. Jadi saya kira ini Bapak-bapak dan sekalian, sebelum diakhiri barangkali ya ada di antara Bapak-bapak dan ibu sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya silakan. Ya. Tangan Allah itu benar-benar kuat. Apakah kanan kiri semua ya, kanan kiri apa gimana Ustaz? Itu benar Ustaz. Iya. Nabi Adam diciptakan dengan sebuah tangan. Itu kata para ulama memberi komentar. Menjelaskan atau tidak ya? Ya, ada penjelasan bahwa tangan Allah itu semuanya baik. Ya, tangan Allah itu nggak ada yang kiri kanan ya. Semua tangan Allah itu baik. Kalau manusia kan ada yang baik, ada nggak baik ya. Yang kiri digunakan untuk yang kurang baik, untuk cebok, itu kan? Untuk yang kurang bagus, sementara yang kanan yang untuk yang bagus kan. Kalau tangan Allah semuanya baik, itu. Nah itu yang keterangan yang kami pernah dapatkan, bahkan ada mengatakan yadullah kulluhu yamin ya. Semua tangan Allah itu kanan dalam arti baik. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu penjelasan yang kami dapatkan dari para ulama. Nah, jadi yang
khalaqtu biyadayya gitu. Adam itu aku ciptakan dengan kedua tanganku. Itu jangan dipahami oh berarti kanan kiri dong kalau gitu. Enggak. Karena enggak ada keterangan. Ya, enggak boleh kita lalu menyimpulkan oh berarti Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Taala dengan tangan Allah kanan dan kiri gitu ya. Enggak boleh dipahami demikian gitu. Jadi, wallahu a'lam bishawab. Nah. Gimana bagus? Dari tanah liat ya, apa dari cuman keterangannya cuman tanah apa tanah liat atau apa manusia? Ya, pada pembahasan kemarin kan kita udah bahas tuh. Nabi Adam itu diciptakan dengan biyadayya, dengan kedua tanganku. Ya kalau asal usulnya Nabi Adam min turabin, dari tanah. Dari tanah. Tanah tuh secara global itu kan. Maksudnya? Macam-macam ada tanah liat, ada tanah apa surga, turab. Yang kalau disebutkan dalam dalil min turab, dari tanah. Itu. Iya dari tiap-tiap tanah diambil jenis-jenis tanah. Ada keterangan dari semua tanah, jenis tanah. Jenis tanah. Ya Allah alam. Ada yang bentuknya ada yang menjadi manusia jelek, ada yang menjadi seperti sifat-sifat tanah itu. Enggak kan yang diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah kan hanya Nabi Adam. Iya. Iya. Hanya Nabi Adam. Yang lainnya kan dari Air mani. nah itu. Seperti yang diterangkan di dalam surah apa itu? Dalam surah Al-Insan ya. Nah, dalam surah Al-Insan. Gimana surah Al-Insan? Gimana? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Itu ayat kedua dari surah surah Al-Insan itu. Kan jelas di situ. Inna khalaqnal insana min nutfah. Dari air mani. Amsajin yang bercampur. Air mani laki, air mani perempuan. Itu. Nabtalihi lalu kami uji dia. Terus gimana? Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Lalu kami jadikan manusia itu bisa mendengar, bisa melihat. Itu selain Nabi Adam tercipta dari air mani. Yang diciptakan dari langsung oleh Allah Ta'ala dari turab itu adalah Nabi Adam. Nah tentang rincian tanahnya tanah liat apa tanah apa Allah alam. Kami belum membaca ya, ilmunya belum sampai kepada kami ya. Yang jelas kalau dalam hadis min turabin, dari tanahnya, dari tanah. Ya itu Pak Agus. Kecuali mungkin kalau ada yang pernah baca hadis sahih gitu ya, ada keterangan lebih rinci tanahnya maksud tanah apa. Kalau memang itu betul ada dalilnya maka ya seperti itu yang dikatakan dalam dalil. Wallahu a'lam bishawab. Ada riwayatnya lagi ada. Itu kan Nabi Adam punya anak apa Habil. Qabil dan Habil. Terus ada lagi yang disilang itu kan Yang disilang itu. Labu ada Labuda sama Iklima Iya, putrinya iya. ya. Terus, itu kan yang meninggal itu siapa yang dibunuh itu? Habil. Salah satu kan dibunuh kan? Saudara yang membunuh saudara. Terus ada riwayatnya enggak? Sampai turun siapa gitu sih. Terus sampai sekarang ini ada enggak ya? Ada. Beranak pinak kan? Iya. Ada, tentu saja ada ya. Bangsa Arab, bangsa ini. Iya, ada. Ada juga. Ada. Itu di dalam kitab Qasasul Anbiya ya, karya Ibnu Katsir diantaranya kan ada itu keterangan. Ya, sejarah lanjutan setelah terjadi pembunuhan itu yang terjadi apa kemudian. Gitu. Ya mungkin salah satu rujukan ya yang kita bisa baca dalam kitab Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir diantaranya. Itu. Ya, yang jelas semua kita ini dari Adam awal mulanya, dari Nabi Adam. Kan nggak semua mati kan? Dan putra Nabi Adam bukan cuma 4 itu. Bukan cuma 4. Qabil, Habil, Labuda, Iklima saja, bukan. Ada yang lain. Ada yang mengatakan Sis, katanya. Sis itu min waladi Adam. Nabi Sis, katanya. Wallahu a'lam. Nah, jadi itu ada. Kalau yang antum tanyakan rinciannya ada. Tapi tadi kita harus baca tentu di kitab-kitab sejarah para nabi, kisah para nabi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Aku tanya, Ustaz. Ya. Keinginan ini mengambil
apa ya, mengambil kias dari orang LDI itu. Kalau dulu kan baiat kepada Rasul, tapi LDI itu membaiat kepada yang dianggap gurunya, Amir. amirnya ya. Amir, nah. Nah, saya itu kias seperti itu maksudnya enggak. Mengkiaskan baiat itu maksudnya. Berbaiat kepada orang ya selain Rasul tentu saja bisa, boleh saja dilakukan. Selama tidak bertentangan dengan syariat misalnya. Ya, berjanji untuk membela sunnah misalnya. Ya, enggak, saya ingin menjelaskan berbaiat kepada saya Nabi itu boleh, itu dulu. Nah, soal nanti baiatnya orang-orang yang antum sebutkan tadi kepada amirnya, itu nanti perkara lain. Perkara pertama kan baiatnya itu ya bisa saja dilakukan. Orang berbaiatnya, misalnya ada pondok pesantren tahfidz penghafal Quran ya, itu mudirnya Khirid dari UIM ya, Universitas Islam Madinah. Ketika ada santri, ada ustadz datang ke situ, dibaiat di depan orang banyak hari Jumat, diambil baiatnya, berjanji setia untuk bersungguh-sungguh menghafalkan kitab Allah. Nah, itu baiat juga. Dan kami mengalami itu gitu. Waktu kami ngajar di sana juga sekaligus ingin menghafal Quran, itu dibaiat dalam arti tadi berjanji, mengucapkan janji bahwa saya akan betul-betul menghafal Al-Quran, ya hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quran di hadapan orang banyak. Itu kan baiat juga, supaya kita ini sungguh-sungguh kan gitu. Nah itu satu sisi pertama, berbaiat kepada selain Nabi selama tidak bertentangan dengan syariat, maka itu bisa saja terjadi. Nah yang kedua, yang mungkin antum tanyakan ini poinnya ya, berbaiat kepada seorang amir, itu ya. Ini yang lebih tahu rinci baiatnya seperti apa, tentu di sini ada orangnya ya. Nah, beliau yang menjelaskan, adakah subhat di sana? Monggo Pak, dijawab tuh. Faktanya gimana tuh? Faktanya itu ya intinya pertama-tama diajak baiat itu membaiat dengan kalimat sami'na wa ata'na mastaqna. Sami'na wa ata'na mastaqna. Saya berjanji ingin Mendengar, mentaati semampu kami. Ya, nah, terus setelah itu kan ya seperti itu janjinya cuma kalimat yang diucapkan itu waktu baiat. itu terus ingin mentaati. Nah setelah itu kan kajian apa ya, kegiatan itu. Setelah itu kamu harus mentaati semua Apa yang disampaikan? perintahkan oleh Amir. Itu ya begitu. Kita nggak tahu itu benar itu salah. Jamaah nggak boleh Menyimpang, membantah. Solusi. Kalau ditanya pun dianggap itu resolusi tentang. Tanya saja tentang sama Amir. Dan meyakini barang siapa man ata'ani mas Allah man ata'ani barang siapa yang taat pada Amirku maka dia mentaati Allah. Janjian. Hanya ketakutan seperti itu. Ya. Apa yang ketika dia tidak ekstrim taat pada Amirnya, berarti dia sudah menentang Allah. Sehingga betul-betul takut. Iya. Padahal ijtihadnya banyak yang menyimpang kalau kita membaca membedah Al-Quran ini. Akhirnya kalau saya kan, banyak yang menyimpang. Ya, nah itu Pak Nasir, ini kesaksian langsung dari yang pernah merasakan di lapangan kan itu. Walaupun sebenarnya kalau kita buka hadis Nabi, ada hadis yang sahih berbunyi waman ata'ani faqad atau Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Ya. Ya. Nah gini kalimatnya ya. Waman atau Allah. Ulu mati ya semula sana. Bukan. Jadi maksud ketika Nabi itu maksudnya Nabi kan punya amir, jadi jenderal-jenderal perang itu loh. Nah, dia pada baiat. Nah, maunya ingin taat pada maksud Nabi biar taat pada jenderalnya. Tapi oleh LDI disimpangkan. Nah itu dia. Jadi salahnya di situ.
Maka gini hadisnya. Ini hadis Sahih Bukhari ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, perawinya Abu Hurairah. Kata Nabi apa? Man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, maka sungguh dia sudah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang bermaksiat atau ingkar kepadaku, berarti dia telah mengingkari Allah. Wa man ata'a amiri. Nah ini. Barang siapa yang mentaati amirku, faqad ata'ani. Berarti dia telah mentaatiku. Wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa orang yang menentang, ya, mengingkari amirku atau petugas yang ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi pemimpin, kok ditentang, ya, diingkari, maka sungguh dia telah mengingkariku, kata Nabi SAW. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nah, tapi kan Nabi di dalam perkara lain mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Kan itu. Nah, ada nggak misalnya kemaksiatan yang dilakukan oleh si Amir yang dimaksud oleh Pak Nasir tadi? Lalu si Amir itu harus taat kamu, kan kamu udah berbaiat. Ya, sami'na wa ata'na mastata'na, kan gitu. Lah kalau yang panjenengan lakukan itu bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya misalnya, lama kami harus mentaati juga, kan enggak. Karena Nabi mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Atau dalam riwayat yang lain, la ta'ata illa fi ma'rufin. Tidak ada ketaatan kecuali dalam kebaikan. Nah, maka kalau baiat untuk mentaati, untuk mendengar secara mutlak kepada makhluk, itu nggak boleh. Itu tidak boleh. Saya berbaiat untuk mendengar, untuk taat semampu saya kepada panjenengan secara mutlak, itu nggak boleh. Kalau kepada makhluk, ya, kepada selain Allah dan Rasulnya. Nah, itu harus ada syaratnya. Apa syaratnya? Selama apa yang jenengan perintahkan, yang jenengan sampaikan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, saya akan taati. Tapi jika tidak, ya saya tidak akan taati. Harus begitu muqayyad, tidak mutlak. Nah, itu baiat kepada makhluk. Nah, itu Pak Nasir ya. Jadi sebenarnya dalilnya benar. Jadi itu namanya al-haqqu urida bihil batil ya. Kaidahnya gitu. Sesuatu yang benar tapi yang diinginkan adalah kebatilan. Nah, itu al-haqqu urida bihi al-batil. Jadi harus tuntas mestinya. Betul, dia katakan bahwa kalian harus taat kepada amir. Tadi kan kata Nabi, man ya, asa amiri faqad asani, atau man atau amiri faqad ata'ani. Ini hadis Sahih Bukhari ya. Juga di dalam kitab Sahih Muslim juga disebutkan ya. Itu. Tapi tadi dengan syarat. Nah, menurut pengalaman Pak Haryo di organisasi tadi itu, nah, ada nggak misalnya hal-hal yang menyimpang yang disampaikan oleh amir, kan gitu. Harusnya kalau ada, tidak boleh ditaati. Kalau dia berkata, kan sampean sudah berbaiat, iya, tapi sampaikan hadisnya. Nah, itu kalau itu jadikan alasan, kan kamu kan sudah berbaiat, dulu kamu ucapkan sami'na wa ata'na mastata'na, kan gitu. Itu ya tadi ya kalimatnya. Lah kok sampean tidak taat, menentang amir? Nah, tinggal jelaskan. Yang panjenengan sampaikan, yang jenengan lakukan, itu kan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Hadisnya kata Nabi, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliqi. Itu selesai. Ya itu Pak Nasir. Jadi di satu sisi sebenarnya oke, ada dasarnya, pentingnya taat kepada amir gitu. Tapi tidak mutlak. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah. Kalau yang itu Ustaz, ya. Misalkan jahiliyah itu Ustaz. Itu juga bisa ini. Maksudnya yang meninggal tapi juga taat kepada pemerintah. Ya. Iya, taat kepada ulil amri. Nah. Kalau tidak, dia mati dalam keadaan mitatan jahiliyah. Tapi maksudnya bukan berarti dia menjadi kafir seperti orang jahiliyah, bukan.
Tapi sifat dia, keadaan dia yang tidak mau ya taat kepada pemimpin, bersatu di bawah komando satu orang pemimpin, tentu yang dalam hal yang baik-baik itu ya. Kok dia nggak mau, malah dia berontak. Nah, berarti dia matinya sama seperti orang jahiliyah gitu, yang tidak mau bersatu sendiri-sendiri, itu maksudnya. Ah? Ya tentu. Karena tidak mau bersatu gitu. Tidak mau ikut berjamaah bersama seorang amir gitu. Jadi itu maksud mata mitatan jahiliyah itu. Itu yang diterangkan oleh para ulama yang kami pahami. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Bapak-bapak dan sekalian. Nah, sementara ini dulu ya. Ya. Oh, masih ada, ya. Apa? Al-Kahfi itu Oh. kan ada Al-Irsyad itu. Oke, fatwa Al-Irsyad ya. Apa namanya? Hadisnya enggak sahih gitu. Itu yang benar gimana? Itu ada khilaf ya. Dalam perkara di mana para ulama berselisih, nah, maka sikap yang terbaik adalah tasamuh ya, kita toleran. Baik kepada mereka yang mengatakan tidak sahih atau sebaliknya kepada sebagian ulama mengatakan sahih. Syekh Al-Albani mengatakan itu hadisnya sahih ya. Yang barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat atau pada Jumat, maka akan ada cahaya ya. Adho alahu ya min dari Jumat ini ke Jumat berikutnya. Nah itu para ulama ada yang mensahihkan, ada juga yang mendhaifkan memang. Itu faktanya. Nah, Al-Irsyad, asatid di Dewan Fatwa Al-Irsyad nampaknya memang mereka mengambil ya pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah hadis yang tidak sahih, kan begitu ya. Dulu sebenarnya di kita ini udah ramai juga kan di grup kita ya. Masih ingat nggak? Dulu Mas Musri kan yang mengawali kan? Ya sampai ya itu sudah ada itu. Nah ini ya, ini jadi satu ya, ini hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah SAW, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati adu'a lahu minan nuri ma baina al-jum'atain. Nah ini. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, adu'a lahu min nur ya. Jadi akan ada cahaya untuk dia ma baina al-jum'atain, di antara dua Jumat. Akhrajahu ya Ibnu Katsir dalam kitab Irsyadul Faqih. Hadis ini marfu. Kemudian akhrajahu Al-Albani fi Sahihil Jami, dan dia mengatakan hadis ini sahih. Juga sebutkan dalam kitab Kasyaful Qina karya Imam Al-Bahuti ya, dan dikatakan isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Itu ya. Yang kedua juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, ini saya ada artikel ya yang saya kumpulkan gitu ya. Hadis dari Abu Sa'id juga, man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah adu'a lahu an-nuru ma bainahu wa baina baitil atiq. Hadis ini disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani ya, dalam kitab Sahihul Jami. Atau Syekh Su'aib Al-Arnaud dalam kitab Takhrij Jadil Ma'ad juga mengatakan sahih. Itu. Ya. Kemudian Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Budur As-Safirah mengatakan isnaduhu la ba'sa bihi. Nah, termasuk imam ya yang lain ya dalam kitab Fathul Ghaffar isnaduhu la ba'sa bihi. Dan seterusnya ya, termasuk juga disebutkan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Nah, itu Syekh Su'aib Al-Arnaud, bukan Syekh Al-Albani ya. Beliau juga mengatakan hadisnya ini sahih. Ya, yang berbunyi gimana? Man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ati sata'alahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama'i yudi'u bihi yaumal qiyamati wa ghufira lahu ma baina al-jum'atain. Ini ya ulama-ulama ahli hadis ya, seperti Syekh Albani, Syekh Su'aib Al-Arnaud. Nah, Dewan Fatwa dari Al-Irsyad kan mereka ya tentu juga berdasarkan ilmu dengan kesimpulan yang berbeda. Nah, tapi memang ada juga hadis-hadis yang dhaif yang berkaitan dengan keutamaan surat Al-Kahfi di hari Jumat. Contoh ini. Hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau mengatakan, man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ati ghufira lahu ma bainal jumu'ati ilal jumu'ah. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, diampuni dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya.
Ini hadis disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Nah, tetapi ini hadis gharib, ya, juga diriwayatkan ya oleh Ibnu Umar wa huwa dhaifun aidan, itu juga dhaif, yang bunyinya seperti tadi. Jadi saya kumpulkan hadis-hadis keutamaan membaca Al-Kahfi dalam hari Jumat yang sahih dan yang dhaif juga ada. Itu ada. Contoh lain yang dhaif ya, dari Ali bin Abi Thalib. Qala dia mengatakan, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati fa huwa ma'sumun." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia maksum ila samaniyati ayyamin, sampai 8 hari. Min kulli fitnatin, dari setiap fitnah, wa in kharaja dajjal, seandainya dajjal keluar, usima minhu, maka dia akan terlindungi dari dajjal. Ini disebutkan juga dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya, Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan di dalam hadis ini ada perawi namanya Abdullah bin Mus'ab wa dha'afahu Ibnu Ma'in, dia dilemahkan oleh Ibnu Ma'in. Nah, Syekh Al-Albani mengatakan ini hadis dhaifun jiddan, disebutkan dalam kitab As-Silsilah Ad-Dhaifah, terkait dengan keutamaan surah Al-Kahfi juga. Jadi emang ada yang dhaif, ada yang sahih hadisnya. Yang rajin yang mana? Hah? Yang rajin yang kita pilih yang mana? Yang sahih atau yang dhaif? Ya, yang dhaif tadi ya tinggalkan, yang sahihnya kita amalkan. Itu aja. Gitu. Ya, itu Pak. Emang sempat ramai ya belakangan ini kan, ada fatwa keluar ya. Mengkhususkan ayatnya kan, mengkhususkan baca Jumat sama hari Jumat itu. Ya. Apa ya? Harus gitu. Enggak enggak apa ya istilahnya. Ustaz Abdul Qasim itu juga jangan mengkhususkan istilahnya gitu. Kemudian dibaca tapi jangan mengkhususkan. Iya, kalau kita bicara hadis ya hadisnya itu tadi. Soal nanti penafsirnya seperti apa, yang jelas kita kembali ke hadis saja. Ada gitu. Ada hadis yang menjelaskan keutamaan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Udah itu saja, selesai sebenarnya. Daripada muter jauh-jauh kemana-mana kan. Keutamaan itu berarti juga ya penafsirannya lain-lain juga ya. Wallahu a'lam. Ya kalau yang kami pahami, intinya kalau kita membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat akan ada keutamaan yang disebutkan dalam hadisnya kan gitu. Memang ada hadis, ya kita nggak boleh mengkhususkan suatu amalan pada hari Jumat. Misalnya khusus puasa hari Jumat atau sodako hari Jumat atau ada nggak orang mengkhususkan puasa sodako hari Jumat atau ada nggak? Nah, itu ada kan? Itu ada nggak dalilnya? Yang kayak gitu tuh nggak boleh gitu. Nggak ada. Ya, maka dulu ada istri Nabi puasa hari Jumat, ditanya oleh Nabi, ya kamu puasa nggak kemarin? Enggak. Besok rencana mau puasa nggak? Enggak. Buka. Kata Nabi, buka. Jangan mengkhususkan puasa pada hari Jumat, kecuali puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Itu. Tapi jika ada dalil ya bahwa amalan tertentu memiliki keutamaan di hari tertentu, ya kalau itu sahih maka kita bisa amalkan. Tadi soal penilaian apakah ini sahih atau tidak, tadi memang faktanya ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan. Tapi saya kumpulkan, mana sih sebenarnya hadis yang disahihkan, mana pula yang dilemahkan. Ini saya menemukan ya. Tadi yang disahihkan itu ada 3 hadis. Ya. Jadi saya cari dari artikel berbahasa Arab, lalu saya susun gitu ya. Lalu bahkan sama sarahnya ini saya jelaskan. Ada sarah-sarahnya berbahasa Arab ya. Terus, nah saya juga coba cari mana sih hadis-hadis lemah ya. Maka saya kasih subjudul Al-Ahadis Al-Dha'ifah an Fadlil A'mal Yaumal Jumu'ah. Hadis-hadis yang lemah tentang keutamaan amal pada hari Jumat, termasuk tadi ada hadis lemah terkait keutamaan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, ada juga yang lemah. Tadi diantaranya, bisa nggak tadi terdengar nggak? Jelas kan? Misalnya tadi yang keutamaannya dia akan diampuni dosanya bagi dia antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Itu lemah hadisnya dari Umar Ibn Khattab. Terus dari Ali bin Abi Thalib, dia maksum selama 8 hari. Itu juga hadisnya lemah. Kemudian nanti satu lagi ada hadis dari Aisyah, ya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan qala Rasul ya sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyadatun salah satu ayyam. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat maka akan diampuni untuknya antara Jumat itu dan Jumat berikutnya dan ditambah 3 hari. Nah, wa man qara'a al-khamsal awakhir minha, barang siapa membaca 5 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi inda naumihi, ketika mau tidur dia ba'asallahu ayya al-laili sya'a, Allah akan bangkitkan dia pada malam apa saja yang Allah kehendaki. Ini hadis disebutkan dalam kitab Tanzihus Syariah
karya Ibnu Iraq Al-Kannani wa isnaduhu dhaif, dan sanadnya lemah. Itu. Nah, kalau kita kumpulkan semua ketemu nanti mana hadis yang dhaif, mana hadis yang disahihkan oleh para ulama. Saya serahkan sama Ustaz. Ya, itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, itu Pak Sidik. Nah. Intinya kalau mau mengamalkan monggo tidak. Ya, gitu aja. Ini kita bersikap tasamu saja. Tasamu saja. Saya kira di grup kajian akidah kan sudah ada yang posting bagus tuh ya. Yang dia men-screenshot lalu dia share. Ya udah, itu sikapnya begitu aja. Itu. Ya. Para asatidz juga kan tidak semua sama dengan itu kan kalau tidak salah digawangi oleh Ustadz Sufyan Rurai ya. Hafizahullah taala kalau nggak salah ya. Beliau ahlul hadis ya, lulusan UIM ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya itu Pak Sidik dan Bapak-bapak ikhwas sekalian. Cukup ya? Baik. Kita cukupkan dulu. Terima kasih. Nah, ini pas jam 10 lewat semenit ya. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.